Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita mengkaji sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, sekarang kita masuk di risalah yang baru, yaitu Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam mengenal tauhid dan asyirk. Ya, karena nggak sedikit orang yang tidak mengerti tentang tauhid dan syirik. Sebagian orang menyangka bahwa dia bertauhid, akan tapi sesungguhnya dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Mempelajari kaidah-kaidah ini menjadi penting supaya seorang muslim berhati-hati dari kesyirikan dan agar tidak terjatuh ke dalamnya. Sebab kesyirikan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kejahatan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kejahatan yang besar. Karena kejahatan itu dilakukan kepada Tuhan, pencipta alam semesta, yang semestinya diagungkan, dimuliakan, namun diduakan dengan yang lain. Pencipta alam semesta diduakan dengan makhluk yang lemah, yang tidak memiliki saham dalam penciptaan alam semesta, tidak memiliki kekuatan sedikit pun walaupun setipis ari. Disitulah letak kejahatannya, yang semestinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diminta. Tapi ada sebagian ciptaan Allah, hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Maka ini betul-betul kejahatan yang besar. Disebut besar karena hukumannya sangat keras. Kalau pelakunya tidak taubat, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya, tempat kembalinya neraka, tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka penting bagi setiap muslim untuk mengetahui 4 kaidah ini, supaya dia selamat dari jebakan-jebakan setan. Karena kesyirikan itu adalah jebakan iblis yang dibuat untuk membuat manusia bersama iblis dan setan di neraka, wal iyadu billah. Karena iblis sangat dendam kepada Adam alaihissalam, maka dia buat kesyirikan itu, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudusi, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku itu lurus bertauhid. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi lahir itu di atas fitrah, yaitu Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat bayi itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Jadi setiap manusia tercipta itu di atas fitrah, lurus. Fajtalathum syayatin,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kudusi tersebut, lalu setan-setan itu menculiknya, menyesatkan mereka. Wa marathum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana. Setan-setan itu memerintahkan kepada hamba-hambaku untuk menduakanku, padahal aku tidak perintahkan itu. Jadi memang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, iblis bersumpah ketika dia divonis neraka, ya, dia bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia sebisa dia. Iblis kenal sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kenalnya dia tidak membuat patuh kepada Allah. Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam buat kita, dia protes. Ya, disitulah kesombongan iblis. Ya. Dan dia merasa lebih hebat daripada Adam alaihissalam dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Menurut pikiran iblis, api lebih baik daripada tanah. Maka dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kejahatan iblis. Maka dia divonis neraka. Lalu dia minta penangguhan hidup sampai hari kiamat. Lalu dia manfaatkan kesempatan itu untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Ya fa bi izzatik la yanahum ajmain. Itu sumpah iblis. Demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku akan sesatkan mereka semua. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia melalui apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu buatan iblis. Pintunya apa? Pintunya adalah kultus individu. Ya, kultus individu itu pintu dari kesyirikan. Awal mula kesyirikan terjadi pada anak Adam alaihissalam adalah kesyirikan. Setelah beberapa generasi, ya, lalu dikenal di sana orang-orang baik seperti Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, yaitu umat Nuh alaihissalam. Setelah mereka meninggal dunia secara bersamaan dalam setahun, lalu orang-orang ingin mengingat jasa-jasanya dengan membuat petilasan. Kuburannya dikeramatkan. Awalnya nggak disembah, hanya untuk sekedar kenang-kenangan aja. Tapi setelah ganti generasi, datang orang baru, manusia baru, jauh dari pengetahuan tentang aturan Allah Subhanahu wa taala, iblis membisikkan kepada mereka bahwa nenek moyang mereka dahulu mendatangi tempat-tempat keramat itu untuk ngalap berkah. Maka terjadilah penyimpangan di situ. Penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan hati bukan hanya kepada Allah saja tapi juga kepada yang lain. Maka Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan itu, dan ternyata mereka menolak. Ya, mayoritas mereka menolak, hanya beberapa orang saja yang ikut dalam kapal Nuh alaihissalam yang selamat, 60 orang atau 80 orang dalam riwayat yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan seluruh mereka, enggak tersisa. Jadi yang muslim itu yang ada di kapal aja. Semua di seluruh dunia kafir-kafir dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunan Nuh ada Sam, ada Ham, ada Yafith, itu yang masih hidup, yang selamat. Ada satu lagi yang bersama orang kafir. Istri Nuh juga bersama orang kafir. Ya, waliyadzubillah. Sam melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Afrika. Ya, kemudian Yafith melahirkan bangsa Eropa dan seterusnya, berkembang manusia sampai sekarang. Walaupun begitu, iblis kan tetap masih hidup, terus berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara yang sama. Dan sampai nanti hari kiamat cara dia sama. Makanya untuk mengetahui kaidah-kaidah tentang tauhid dan syirik itu menjadi penting. Jangan sampai kita masuk kepada jebakan iblis laknatullah alaihi. Begitulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, asal muasal terjadinya kesyirikan pada manusia, dan itu harus diwaspadai. Nabi Muhammad SAW diutus juga untuk meluruskan manusia supaya tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kebergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memerangi seluruh bentuk kesyirikan. Apakah bentuknya itu meminta kepada malaikat, kepada wali, batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat,
matahari, bintang, manusia-manusia. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus, banyak sekali pola ibadah mereka, banyak sekali. Ya, tapi substansinya sama, yaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bentuknya beda, Allah diduakan dengan matahari, Allah diduakan dengan bulan, Allah diduakan dengan kuburan, Allah diduakan dengan pohon. Sama substansinya, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua diperangi oleh Nabi SAW. Tapi syubhat dilemparkan oleh kuburiyun, para penyembah kuburan, dengan mengatakan kalau mintanya kepada kuburan itu bukan kesyirikan. Kesyirikan itu menyembah patung. Jadi dipersempit sama mereka bahwa kesyirikan itu menyembah patung saja. Dan itulah pelajaran yang pernah saya dapatkan dahulu di sekolah, di SD dulu. Ya, karena tergantung dari background yang bukan. Jadi kesyirikan itu hanya menyembah patung. Kalau nyembah kuburan nggak syirik, itu sama aja kesyirikan jemaah, nggak ada bedanya. Nyembah itu ya hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu tauhid, itulah la ilaha illallah. Nah, sebagian orang mengatakan selama masih meminta kepada Allah, masih menyembah kepada Allah, menyembah yang lain nggak apa-apa. Jadi pada pikiran mereka syirik itu ketika meninggalkan Allah sama sekali. Ketika mereka ngalap berkah dari air buat cuci entah itu keris atau kereta yang dikultuskan dan sebagainya, rebutan. Kenapa kamu minta sama itu? Kenapa kamu berharap pada benda-benda tersebut? Ya. Terus alasannya, kan saya mintanya kepada Allah. Ya kan? Selalu begitu alasannya. Lalu bagaimana mungkin itu disebut sebagai kesyirikan? Iya, kesyirikannya kok bisa Anda menganggap bahwa itu mendatangkan berkah? Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu untuk ngalap berkah? Itu pertanyaannya. Maka terdapat kaidah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab syar'i yang ditentukan oleh Allah, itu adalah kesyirikan. Kan dia ambil air itu dalam rangka apa? Berharap berkah. Dia jadikan itu sebagai sebab kan, untuk mendapatkan berkah dari Tuhan, kan begitu? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan berkah. Untuk mendapatkan berkah doa, untuk mendapatkan berkah baca Quran, untuk mendapatkan berkah sholat. Itu karena Allah menjadikan itu semua sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan air-air bekas cucian-cucian itu berkah. Disitulah letak kesyirikannya. Kok bisa menganggap itu berberkah? Dari mana? Apakah Nabi mengajarkan itu? Tidak. Ini yang sering terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka perlu diketahui kaidah-kaidah dalam mengenal tauhid dan syirik supaya tidak terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adzaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Kata penulis rahimahullah, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Tuhannya arsy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadamu dunia akhirat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berberkah dimanapun engkau berada, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa segera beristighfar, karena tiga hal tersebut tanda kebahagiaan. Jadi penulis rahimahullah memberikan kalimat-kalimat yang melembutkan sebagai pembuka. Isinya adalah doa bagi siapapun yang membaca tulisannya ini, ya kan? Isinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang baca mendapatkan kebaikan. Ada tiga yang disebut di dalam doanya tadi. Ya, yang pertama apa?
Yang pertama, agar pembacanya atau yang menyimak tulisannya, baik, itu termasuk orang-orang yang jikalau diberi itu tahu terima kasih. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, iya kan? Hamba diperintah untuk berterima kasih atas pemberian itu kan. Taib. Bentuknya apa? Bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia yakini bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia basahi lisannya dengan puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia gunakan anugerah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan misalnya dipakai untuk ibadah, masjid dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kesehatan dipakai untuk ibadah, untuk sholat misalnya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah fisik lainnya. Dapat duit dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang butuh duit, bangun masjid, haji, umrah, kurban, macam-macam kan. Baik. Kemudian yang keempat adalah menjaga jangan sampai nikmat itu dicabut karena kecerobohan. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberi dan Allah berhak untuk mencabut. Tapi bagi hamba jangan sampai ketika dia mendapatkan nikmat lalu dia melakukan hal-hal yang bisa membuat nikmat itu dicabut. Misalnya nih dikasih kesehatan dia ngerokok jebal-jebul sakit. Itu enggak bersyukur. Dikasih gigi bagus enggak dijaga, enggak gosok gigi. Ya kan? Rusak giginya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kecerobohan dia. Dan masih banyak lagi. Karena yang diperintahkan adalah menjaga nikmat itu, jangan sampai dicabut oleh Allah karena kecerobohannya. Nah, jadi penulis mendoakan pembacanya agar termasuk orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, penulis mendoakan agar pembacanya ya kayak kita sekarang ini termasuk orang-orang yang jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Namanya hidup di dunia jamaah, isinya ujian. Pembalasan itu nanti di akhirat. Senang susah juga ujian. Kalau orang yang beriman diuji dengan kebahagiaan dia bersyukur. Kalau diuji dengan kesedihan ya dia bersabar. Ya kan? Dan sabar itu adalah pengendalian diri. Habsun nafs itu makna sabar. Ya. Ketika terjadi hal yang tidak mengenakkan pada manusia, itu ada gejolak. Ada gejolak. Nah, gejolak itulah yang kemudian dianjurkan untuk dikendalikan. Itulah makna kesabaran. Jangan sampai keluar dengan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Taib. Jadi makna sabar adalah habsun nafs, pengendalian diri ketika muncul gejolak karena datangnya ujian yang tidak mengenakkan pada dia. Manusia terkait musibah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yang enggak terima akan musibah itu, dia protes, dia berontak pada Allah Subhanahu wa taala, jelas itu enggak baik ya. Yang kedua adalah orang yang sabar, dia mampu kendalikan dirinya. Ada gejolak di dalam hati, dia kendalikan dirinya. Baik. Ini baik. Kemudian di level berikutnya adalah mereka yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gejolak di dalam hati. Dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia terima. Dia terima itu. Enggak ada gejolak sedikit pun. Ini levelnya lebih tinggi lagi daripada sabar. Lalu yang keempat yang tertinggi adalah mereka yang bersyukur ketika dapat musibah. Loh kok bisa? Iya, karena dia tahu dari Nabi SAW bahwa di balik musibah itu ada kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Langsung pikirannya itu nyambung. Pasti ini ada kehendak baik. Gitu. Pasti. Makanya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dapat musibah langsung dia mengatakan alhamdulillah. Benar-benar tulus kalimat itu, alhamdulillah. Langsung dia paham bahwa pasti di balik ini ada kebaikan yang akan diberikan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Mayyuridillah bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dengan musibah.
Itu kan, di balik musibah ada kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah levelnya demikian, ya, ketika datang musibah langsung dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah, gitu. Luar biasa ya. Nah, ini level-level tertinggi manusia. Ya bisa tuh langsung nyambung ya. Begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan, enggak sedikit orang yang awalnya dia protes, menggugat Tuhan, enggak terima, misalnya nih, dia mau berangkat ke bandara gitu misalnya. Terus kejebak macet gitu. Marahlah dia gitu. Ternyata kemacetan itu justru menjadi sebab keselamatan dia, kan ada case-case seperti itu. Ya kan? Justru karena dia terlambat jadi selamat tuh. Karena ada musibah ternyata di depan. Nah, berubahlah manusia. Manusia seringnya begitu jemaah. Kita semua ini begitu. Pendek banget. Yang direspon itu yang ada di depan aja. Di balik itu memang kita nggak tahu masa depan. Tapi yang dianjurkan kan pengendalian diri tadi. Ya kan? Karena apapun yang terjadi itu nggak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan itu poinnya. Ya kan? Kan itu poinnya. Apapun yang terjadi nggak lepas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi terhadap seorang pasti itu mengandung kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kesabaran itu penting. Maka penulis mendoakan siapa yang membaca tulisannya agar termasuk orang-orang yang ketika diuji itu mampu bersabar. Dan kesabaran itu juga menunjukkan tanda kekuatan diri seorang. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam bergulat, ya. Baik. Innamasy syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi SAW memberikan definisi itu. Nah sering ya Nabi SAW memberikan definisi-definisi yang anti mainstream gitu. Ya seperti ini kan. Karena di saat itu yang namanya orang kuat ya orang yang ya menangan gitu kan. Enggak kalah ketika bergulat berhadapan dengan orang lain dan sebagainya itu kan. Kemudian Nabi SAW ngasih definisi yang lain, enggak begitu. Kuat itu adalah orang yang mampu kendalikan dirinya ketika marah. Ya bukan meluapkannya. Kan ada konsep-konsep di luar Islam yang mengatakan kalau kalian lagi emosi nih, luapkan emosi aja dengan teriak, dengan memukul, ya kan? Ada pohon pisang, pukullah itu pohon pisang sampai remuk gitu. Kalau misalnya pengen teriak-teriaklah yang sangat keras gitu. Ya enggak? Justru itu bikin rapuh. Jiwa akan rapuh dengan cara seperti itu. Enggak kuat. Kan tadi Nabi bilang, orang kuat yang mampu kendalikan diri. Nah itu kan butuh latihan gitu. Pengendalian kan latihan kuat jadinya. Jadi kalau gampang meluapkan itu rapuh. Ada orang begitu rapuh dia. Sungguhnya bukan orang kuat. Tadi saya katakan Nabi SAW sering mendefinisikan sesuatu yang anti mainstream. Pernah juga beliau bilang begini, kalian tahu nggak orang bangkrut? Ya umumnya kan bangkrut itu kan ya tadinya berduit terus habis duitnya. Sahabat-sahabat juga bilang begitu. Ya itu dia yang umum kan gitu. Tapi Nabi bilang enggak begitu. Bukan itu yang dimaksud. Orang bangkrut itu orang yang datang menghadap Allah dengan banyak pahala, sholat, puasa dan sebagainya, tapi dia dolimi banyak orang. Terus ditegakkan keadilan. Maka yang dizalimi yaitu diambilkan dari kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Karena enggak ada alat bayar di akhirat kecuali amal soleh. Harta benda nggak laku, jabatan nggak laku, kedudukan nggak laku, pertemanan nggak laku. Masing-masing sendiri-sendiri. Maka yang bawa kebaikan, nah itulah alat bayar dia. Dibarter tuh, ditebus. Dia yang pernah dolimi orang lain belum sempat minta maaf di dunia, nggak selesai urusannya, di akhirat diselesaikan. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang punya urusan di dunia, ya selesaiin. Karena penyelesaian di akhirat itu
ruwet gitu, berat. Ya kan? Kalau di dunia masih bisa nego, diganti, minta maaf, minta dihalalkan, kan begitu, masih bisa nego. Tapi di akhirat nggak ada tuh, nggak ada alat bayar kecuali amal soleh. Lah ini orang banyak zalimi orang lain, berdatangan tuh, lalu diambilin ya kebaikan-kebaikannya diberikan pada orang yang pernah dia zalimi. Habis, begitu habis masih banyak lagi orang yang datang. Terus gimana? Nggak ada lagi kebaikan dia. Maka kejelekan orang lain itu diambil dan dipikulkan kepada orang itu karena kezalimannya kepada mereka. Jadi dia memikul dosa-dosa orang lain karena kezalimannya kepada mereka. Bangkrutlah itu. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu pendefinisian bangkrut yang anti mainstream kan. Sering Nabi juga mengucapkan begitu. Nah, contohnya yang tadi. Ya, orang kuat itu adalah orang yang mampu kendalikan diri ketika marah. Karena itu adalah kekuatan sesungguhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan penulis mendoakan itu kepada pembacanya dan siapa yang menyimak tulisannya. Wa idza atnaba astaghfar. Dan semoga yang membaca juga termasuk orang-orang yang jikalau berdosa segera dia beristighfar. Ya. Jemaah, kita ini makhluk pendosa, siapapun kita, manusia, itu makhluk pendosa. Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian ini adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni, kata Allah begitu. Jadi kita ini makhluk pendosa jemaah, siang malam. Enggak ada yang suci bersih dari dosa, enggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun walaupun beliau maksum, terjaga, itu bukan berarti enggak pernah keliru. Tapi begitu keliru langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika beliau bermuka masam, abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan dia berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta kepadanya. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal jamaah yang dilakukan Nabi itu apa coba? Jadi beliau sedang berusaha mendakwai seorang tokoh Quraisy, kafir Quraisy waktu itu dengan harapan masuk Islam gitu kan. Pas lagi ngobrol begitu datanglah sahabatnya Abdullah Ibn Maktum, ya kan, muadzin Nabi SAW. Nantinya akan menjadi muadzin karena ini masih awal-awal Islam ya. Dan dia buta. Ya, Abdullah ini bertanya kepada Nabi SAW. Nabi sedang ngobrol, gitu. Maksudnya ntar dulu deh, gitu. Saya mau selesaiin ini dulu. Tapi Abdullah karena buta juga tetap nanya terus kan gitu. Nah di situ Nabi SAW berubah wajah beliau menjadi bermuka masam kayak gitu, ya kan? Lalu ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu dong. Mestinya yang dilayani adalah yang siap untuk mendapatkan pelajaran. Adapun mereka yang memang nggak butuh, ya ngapain diprioritaskan gitu. Kan itu orang nggak butuh dan nggak mau nasihat-nasihatmu. Ya jangan kau prioritaskan dia, prioritaskan pada orang yang memang siap untuk menerima bimbingan dan arahan. Nah, itu konsepnya jemaah dalam dakwah. Kalau orang itu memang dasarnya nggak mau jemaah, ya ngapain ngasih tahu? Cari orang yang memang siap dan mau mendengarkan, menyimak, fokus kepadanya. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu? Bisa jadi dia ingin membersihkan dirinya. Caranya apa? Dengan tahu aturan-aturan Allah. Jadi membersihkan diri dengan menegakkan aturan Allah pada dirinya. Perintah dijalankan, larangan dijauhi, kan begitu. Itu membersihkan diri. Ya. Amma man istaghna fa anta anhu talaha. Wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang yang enggak mau, ya, kemudian engkau berusaha ya untuk menawarkan kebaikan kepada dia, memang dia dasarnya enggak mau. Kamu itu enggak dosa. Kalau memang dia enggak mau bebersih diri, artinya enggak mau ikuti kamu. Kamu enggak dosa. Artinya apa jemaah? Ya udah, tugasnya hanya menyampaikan aja, jangan lebih daripada itu. Tuh jemaah. Bahkan
selevel Nabi Muhammad SAW pun tugasnya hanya menyampaikan. Yang beri hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain, ya, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah melainkan hanya menyampaikan. Kalau Rasul aja hanya menyampaikan, apalagi kita? Maksa enggak boleh. La ikraha fid din, enggak ada paksaan. Dalam beragama itu enggak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah jelas antara petunjuk dengan kesesatan, sudah jelas. Enggak usah maksa. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia enggak mau, ngapain kamu fokus ke dia? Fokus kepada orang yang memang siap untuk dibimbing, siap untuk diberi pelajaran. Fokuslah pada dia. Nah, ini konsep dalam berdakwah juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ilmu diberikan kepada orang yang memang siap mau belajar, mau menuntut ilmu, berikan kepada dia. Kalau memang nggak mau, ogah-ogahan misalnya, ya udah jangan, karena bakal capek. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling, ya kan, berubah wajah beliau menjadi masem gitu kan, langsung diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna kemaksuman, keterjagaan Nabi Muhammad SAW dari kekeliruan. Jadi langsung diingatkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang lain juga begitu. Ketika Nabi ditanya oleh sejumlah Yahudi, ya, tentang Ashabul Kahfi gitu kan Nabi bilang besok gitu, tanpa istisna atau insya Allah gitu, ya kan, karena memang biasanya begitu, ya, biasanya begitu, ada turun wahyu dan sebagainya, tapi Nabi memastikan besok gitu. Nah, itu diingatkan oleh Allah, nggak boleh begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Janganlah kamu mengatakan, ya, tentang sesuatu bahwa aku akan lakukan itu besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Jadi kata insya Allah itu sebagai adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana seorang tidak mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ini nih, kata insya Allah itu jadi bemper kalau nggak jadi. Ngerti nggak ya? Itu basa-basi. Jadi bemper untuk nggak jadi. Sesuatu yang nggak jadi di insya Allahin. Akhirnya sebagian orang trauma, jangan di insya Allahin dong gitu. Loh, gimana sih? Padahal itu yang diperintahkan. Kenapa bisa begitu? Ya karena trauma. Ketika dibilang insya Allah pasti nggak jadi tuh besok tuh. Nah, ini salah jemaah. Ini kan memperburuk citra kalimat insya Allah. Muslim tuh kalau janji tepati. Mengucapkan kata insya Allah itu beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Muslim nggak mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan bisa aja besok ada sesuatu gitu, memang nggak diniatkan untuk batal, nggak diniatkan batal, dia memang ingin tapi ternyata ada gangguan misal, ya kan, sehingga tidak mengecewakan. Jelas ya jemaah. Nah, ini yang keliru kalau kata insya Allah itu jadi bumper untuk pembatalan janji misalnya. Nah, ini nggak benar. Padahal Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan insya Allah itu dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun begitu, mengucapkan insya Allah bukan untuk pembatalan, mengucapkan insya Allah dalam rangka beradab kepada Allah. Ya, janji kita ditepati, berusaha untuk ditepati semaksimal mungkin, gitu. Nah, itu contoh-contoh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Muhammad yang maksum, yang terjaga dari kesalahan pun, ya, maknanya bukan berarti nggak pernah keliru gitu loh. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah, itu nggak ada. Tapi begitu salah, beristighfar langsung dia. Begitu salah langsung astagfirullahaladzim, saya salah nih gitu. Istighfar, astagfirullah gitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku mohon ampun dan bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu kan. Taib. Jadi itulah sikap yang baik. Ya, begitu salah langsung istighfar. Dan penulis mendoakan, balik kata ini, penulis mendoakan kepada pembacanya agar termasuk orang-orang yang demikian. Ketika bersalah langsung istighfar. Ketika bersalah langsung minta maaf. Lalu penulis mengatakan fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah, karena ketiga hal tadi adalah tanda kebahagiaan, bahagian hidup dunia akhirat. Ketika seorang memiliki tiga sifat ini, ketika diberi dia bersyukur, ketika diuji dengan musibah dia bersabar,
dan ketika berdosa segera beristighfar. Itu tanda kebahagiaan. Yang bisa melakukan ini dalam hidupnya itu tanda kebahagiaan. Tanda bahwa dia bahagia dunia akhirat. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim." Ya. Dan apabila ini ciri-ciri orang-orang yang menjadi penduduk surga yang luasnya antara langit dan bumi, ya. Apabila mereka berbuat perbuatan keji, ya, atau berbuat dosa, segera dia sadar, ingat Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri dari penduduk surga. Karena bagaimanapun manusia adalah tempat salah dan dosa, makhluk pendosa. Maka begitu bersalah langsung istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang dipanjatkan oleh penulis rahimahullah kepada siapapun yang membaca tulisan beliau. Masya Allah. Baik, sampai sini ya. Silakan yang bertanya Bapak Ibu. Ini kita belum masuk ya. Masuknya insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini baru muqaddimah yang dibawakan oleh beliau. Barakallahu fikum. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kemarin khutbah Jumat, mengatakan bahwa zalim terhadap satu orang manusia itu kadarnya sama dengan zalim terhadap Allah 70 kali. Nggak tahu saya apa dasarnya apa tadi. Yang saya mau pertanyakan begini, zalim kepada Allah yang bagaimana yang bisa nilainya 70 kali daripada zalim kepada sesama manusia. Nah, zalim yang nilainya tadi sangat jahat itu zalimnya bagaimana dan manusia? Mohon sedikit penjelasan atau ada dasarnya? Mestinya yang ditanya dia loh, bukan saya kan? belum tahu dasarnya ya. Iya makanya, mestinya yang ditanya dia kan? Pas lagi ngomong gitu, selesai tanya tuh. Iya Kak, selesai. Pak, dasarnya apa ngomong kayak gitu gitu? Saya nggak pernah dengar kayak gitu. Iya, karena kedzaliman terbesar itu, kejahatan terbesar ya kepada Allah, kesyirikan. Bukan zalim pada manusia, itu melebihi kezaliman kepada Allah 70 kali lagi. Mestinya yang ditanya dia tuh. Ya, salah alamat nih. Tapi saya sekarang ya saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Justru yang di ayat bunyinya tadi inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu ada kejahatan yang paling besar. Itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Oh, minta didoain gitu maksudnya. Boleh kalau orang itu masih hidup, ada orangnya gitu. Ustaz doain gitu, boleh. Ya, saya doakan bla bla dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau minta sama orang yang sudah mati, itu yang nggak boleh. Iya kan? Datang kuburan kemudian minta. Orang mati itu siapapun, orang soleh atau orang tuanya. Kadang-kadang sebagian orang, ya orang tuanya udah meninggal dunia, datang kuburan minta restu, minta doa lah, kebalik ini. Itu kan kebalik. Orang mati itu nggak diminta tapi didoain, kan begitu. Jadi ziarah kubur itu doain yang sudah mati. Kalau minta sama orang mati itu perilaku jahiliyah, ya dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang ziarah kubur kebalik nih, malah minta dan curhat kepada kuburan-kuburan. Justru itu yang dilarang. Itulah makna menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Silakan. Ada lagi? Ayo silakan.
Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu nih. Oke, kalau nggak ada ya kita tambah ya. Belum syuruk. Bismillah. Setelah muqaddimah, alhamdulillah. Penulis masuk ke materi yang hendak beliau sampaikan. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Didoain lagi tuh. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu di atas ketaatan kepadanya. Taib. Annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa al-hanifiyah yang merupakan ajaran Ibrahim isinya adalah beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Itulah ajaran Ibrahim yang disebut dengan al-hanifiyah. Ya, ada ajaran tauhid sungguhnya. Ya, beribadah hanya kepada Allah saja dengan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Misalnya nih, amalan tuh sholat, doa, itu kan amalan juga. Sholat yang perintahin Allah Subhanahu wa ta'ala, dikerjakan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Termasuk juga haji. Haji yang perintahin Allah dikerjakan ya karena Allah, bukan untuk status sosial misalnya. Dikasih embel-embel atau huruf H di depan namanya. Haji kan rukun Islam. Kenapa yang lain misalnya ada sholat S gitu di depan nama dia, ya kan? Yang zakat dikasih Z gitu di depan nama dia. Jamaah, udahlah, itu kelakuan penjajah kafir Belanda dulu, ya, dibuat begitu. Siapa yang pernah haji ya Timur Tengah dikasih tuh namanya di depan namanya H, untuk identifikasi bahwa ini pernah nih ke Mekah. Kenapa? Karena mereka takut adanya perjuangan untuk merdeka. Bagaimanapun pertemuan dengan kaum muslimin di dunia itu memberikan pengaruh bagi muslimin di Indonesia, ya kan? Sehingga mereka mau merdeka. Merdeka dari penjajah kafir loh. Penjajah kan masukin juga ajaran agama mereka, agama Kristen, bawa tuh ke sini kan, dibawa sama mereka jemaah. Nah sementara yang muslim ini nih, mereka ke Timur Tengah, mereka ke Mekah, Madinah, ketemu muslimin lain dunia, ya kan, mereka dialog, gimana nih di sana, ya, ayo berjuang, gitu. Jangan mau dijajah oleh orang-orang kafir. Nah, muncullah pergerakan-pergerakan tuh membebaskan diri dari penjajahan itu. Nah Belanda kan nggak mau tuh kayak gitu, makanya di antara bentuk pemetaannya begitu, ditandain tuh orang, oh ini pernah sana, dengan tanda apa? Huruf H tadi, gitu. Baik, sekarang masih dipakai terus gitu, untuk menunjukkan status sosial, ya kan? Kalau udah level tertentu harus adalah H di depan namanya, gitu kan? Subhanallah, ini kan nggak benar. Ini bukan ajaran tauhid. Tauhid itu ya murnikan amalan hanya untuk Allah, bukan berharap pujian, berharap sanjungan, berharap materi dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Itulah ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka penulis mengawali bahwa ajaran Ibrahim yang sebutannya al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu yang lurus ya maknanya, ajaran yang lurus, ajaran tauhid. Isinya adalah tadi beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Jadi ikhlas itu memurnikan amalan. Kata ikhlas itu memurnikan amalan, tapi bergeser maknanya, dipakai oleh sebagian orang sekarang ini. Ikhlas itu artinya ridho, rela. Yang ikhlas ya, maksudnya yang ridho, yang rela, ya kan? Padahal makna ikhlas itu memurnikan, gitu loh. Maknanya memurnikan dari akhlasa yukhlisu, ikhlasan, memurnikan. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu. Mereka tidak diperintah melainkan agar mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memurnikan amalan hanya untuk Allah. Karena amalan itu yang perintah Allah, maka dikerjakan karena Allah, kan begitu. Itulah makna ikhlas sungguhnya. Tapi tadi saya katakan sering bergeser tuh makna. Ya, ikhlas berubah menjadi ridho. Gitu. Menjadi rela. Yang ikhlas ya, relakan saja itu maksudnya. Coba jamaah. Jauh kan? Nah, ini penting harus ada pelurusan-pelurusan seperti ini karena jamaah sekalian, kosakata bahasa Indonesia itu juga menyerap bahasa asing. Ya. Dan yang terbesar diserap dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Arab. Yang terkadang ketika sudah menjadi bahasa Indonesia berubah maknanya. Nah, itu diakui juga ahli bahasa Indonesia. Tapi untuk istilah-istilah syariat itu nggak boleh berubah. Terkadang sebagian orang ketika mendengar istilah syariat lalu dia artikan dengan kosakata bahasa Indonesia secara langsung, padahal belum tentu. Ya kan? Ini sering terjadi jamaah. Contoh ya, tadi kata ikhlas. Contoh lain nih, nasihat. Ya kan? Nasihat itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kan ada KBBI itu. Di bahasa Arab juga ada kamus-kamus bahasa Arab yang menjelaskan. Jadi istilah dalam bahasa Arab dijelaskan dalam bahasa Arab. Kalau KBBI istilah dalam bahasa Indonesia dijelaskan dalam bahasa Indonesia, kan begitu kan ya? Itu KBBI kan? Coba cek nasihat. Apa makna nasihat? Nasihat itu wejangan, ya kan? Arahan, kayak gitu kan ya? Bimbingan. Terus ada hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. 3 kali beliau bilang. Terus ditanya, liman, untuk siapa? Ya, terus Nabi jawab, untuk Allah. Jadi agama itu nasihat untuk Allah. Gimana memahaminya? Kan itu hadisnya, kan hadis sahih, hadis Tamim Dari. Ketemu nggak tuh? Kalau langsung kita ambil tuh kata nasihat dalam bahasa Indonesia, nggak nyambung tuh. Mana menasihati Allah? Nasihat jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita periksa maknanya dalam bahasa Arab, ya itu memberikan sikap terbaik kepada pihak lain. Itu nasihat. An-nush. Ya, memberikan yang terbaik kepada pihak lain. Dari sini bisa ketemu tuh maknanya, karena nyambung sesuai dengan kalimat dalam hadis itu. Agama ini nasihat untuk siapa? Ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba ya memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala? Itulah nasihat. Dengan cara apa? Mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketiga, menerima takdirnya. Itu yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kalau dengan arti ini ketemu maknanya. Jelas ya jemaah? Tuh. Ada lagi nih. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam bahasa Indonesia fitnah artinya apa coba? Tuduhan. Dalam bahasa Arab ujian dan cobaan. Katanya sama jemaah, tapi maknanya bergeser tuh. Iya kan? Baik. Dan ini dimaksud dengan ujian cobaan di sini apa? Syirik. Cobaan dalam agama. Itu kesyirikan. Karena kesyirikan itu yang buat iblis. Ya, sementara manusia itu asalnya lurus kan tadi. Bertauhid. Ketika lahir dia muslim. Dicoba tuh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tawaran-tawaran dan bisikan-bisikan setan tadi. Itu kesyirikan.
Kata Imam Ahmad, al-fitnatu hiya syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. Nah, kesyirikan jelas lebih kejam daripada membunuh, karena dosa terbesar itu adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara pembunuhan itu dosa besar juga tapi di bawah kesyirikan. Kalau tadi diartikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, artinya menuduh lebih kejam dari bunuh. Ya udah bunuh aja daripada nuduh. Kan begitu. Ini jadi kalau nggak dikembalikan pada tempatnya yang benar, jadi kacau pemahaman jemaah. Ditambah lagi tadi ketika bicara syirik, sebagian orang berpikir syirik itu iri dan dengki. Kamu jangan syirik sama saya, jangan syirik kamu sama saya gitu. Jangan syirik. Iri dengki, loh jemaah, kacau jadinya kan. Jangan kalian berbuat syirik, artinya langsung bilang jangan iri dan dengki gitu. Subhanallah. Padahal artinya jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali jemaah. Makanya sering saya kalau menyampaikan sesuatu supaya nggak gagal paham nih saya harus jelaskan. Kenapa? Karena penyebaran istilah ini itu masif gitu loh. Istilah-istilah yang salah kayak gini masif. Luar biasa kenceng. Jadi akhirnya gagal paham. Kalau gagal paham repot akhirnya. Kayak tadi ikhlas misalnya nih, ikhlas yang artinya rela, ridho. Di pungli misalnya nih, pungli ya, jalan. Terus habis itu tawar menawar kan, udah pas. Sebelum pisah bilang ikhlas ya kata. Mana ada amalan kayak gitu ikhlas gimana? Karena Allah. Ikhlas kan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Apakah pungli itu untuk Allah? Amalan yang ikhlas di situ apa? Merelakan, rela ya. Kamu ngasih itu rela ya. Gitu kan maksudnya begitu ya. Kenapa begitu? Karena dia tahu itu uang haram. Kalau pemberiannya itu dengan dongkol, itu haram. Nabi mengatakan la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin nafsihi min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kelapangan dadanya. Jadi kalau mau ngasih, orang ngasih nih harus dengan lapang dada. Tapi kalau terpaksa itu uang haram tuh. Makanya setiap pungli misalnya nih ada yang parkir padahal gratis parkir. Itu kan dongkol walaupun segitu duit. Itu uang haram dipastiin itu. Beneran jemaah itu uang haram. Kita itu bisa makan harta orang lain dengan cara apa? Dengan cara kalau orang itu ngasihnya lapang dada. Makanya tadi itu oknum-oknum tadi mesti begitu. Ikhlas ya gitu. Dengan arti rela aja, udah nyampur aja nih. Iya kan? Kalau dia nggak rela, itu uang haram itu. Kita juga misalnya bisa makan harta orang lain dengan cara jual beli. Makanya jual beli dasarnya ada transparansi dan kejujuran. Sebab kalau ada penipuan di situ pasti itu uang haram. Karena dilarang. Jual beli itu kan dasarnya keridhaan, kerelaan, gitu kan? Dasarnya itu. Makanya kita bisa ambil untung di situ ketika pembelinya nerima ridho dengan barang yang kita tawarkan. Oh iya, halal tuh. Artinya kita makan harta orang lain dengan cara yang halal. Kita nggak boleh makan harta orang lain dengan cara yang haram, gitu. Tadi ngerampas, ngerampok, ya begal, mungli, itu haram semua. Kenapa? Orang nggak terima kan? Gitu. Tapi kalau ngasihnya benar-benar murni, rela, ya kan, rela, ridho, nah itu halal tuh. Tapi sering menggunakan kata apa? Ikhlas coba tuh. Maka perlu didudukkan nih perkara-perkara ini. Karena pemakaian yang salah kayak gini nih, itu punya dampak jemaah. Gagal paham. Sebenarnya banyak sekali kosakata bahasa Arab ya, yang sudah masuk ke kosakata bahasa Indonesia, kemudian berubah makna. Orang kaya misalnya, tajir banget gitu. Tajir artinya pedagang kan. Tapi dibilang kalau orang kaya ini tajir banget, maksudnya pedagang banget kan gitu. Padahal nggak setiap pedagang itu kaya kan. Nah itu kadang-kadang ada istilah-istilah gitu berubah gitu loh jamaah. Makanya kadang-kadang orang Arab nih pas masuk gitu dengan orang Indonesia yang pakai bahasa serapan tadi itu nggak nyambung gitu.
Kok bisa nggak nyambung? Karena berubah tadi. Dan itu betul diakui oleh ahli-ahli bahasa Indonesia di Universitas Indonesia itu ada tuh ahli bahasa Indonesia juga mengatakan itu gitu, bahwa ada jumlah kosakata yang ketika sudah diserap dalam bahasa Indonesia itu berubah. Ada yang berubah cara pengucapannya, ada yang berubah maknanya, itu bisa begitu. Makanya sekali lagi jamaah yang menyampaikan penjelasan seperti ini, jangan dibiarkan orang dengan pemahamannya sendiri. Harus diberi pengertian. Kayak tadi, ikhlas itu apa, syirik itu apa, tauhid itu apa, harus jelaskan. Begini. Supaya nggak gagal paham jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada bahasan kita tadi, penulis mengatakan bahwa Hanifiyah yang merupakan ajaran Ibrahim alaihissalam isinya adalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Ya, dengan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Maka saya terjemahkan dengan memurnikan, ikhlas artinya memurnikan. Artinya nggak boleh ada motif-motif lain ketika ibadah untuk selain Allah. Misalnya nih, sholat tapi berharap ujian, haji berharap ujian, itu kan syirik namanya. Ya, itu syirik tersembunyi, namanya apa? Riya. Iya kan? Kan dia berbuat supaya dilihat, outputnya supaya dipuji. Atau sum'ah, dia berbuat supaya didengar, outputnya dipuji, sama aja. Sum'ah dengan riya itu outputnya sama, walaupun medianya berbeda. Kalau riya itu supaya dilihat, kemudian dipuji. Kalau sum'ah didengar, kemudian dipuji. Nah, ibadah yang berharap demikian ini berarti sudah nggak murni nih gitu. Ya kan? Sudah ada kotorannya di sini dan itu dilarang. Makanya sampai Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian itu syirik kecil. Nabi sebut kecil bukan berarti kecil secara dosa, tapi untuk membedakan antara kecil dan besar. Kalau syirik besar membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam, kalau kecil belum sampai murtad. Gitu. Dan beliau khawatir itu. Lalu beliau tanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, riya. Itu yang paling beliau khawatirkan. Jadi enggak bersih seorang dalam beribadah, padahal ibadah yang perintahin Allah tapi dicampur motif-motif yang lain. Allahul musta'an. Dan itu juga jebakan setan. Ya, sum'ah itu juga jebakan setan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba nih, orang nih mau ibadah kayak ini sholat subuh nih ya, sholat subuh. Dibikin berat, ya kan? Dibikin terus berat. Sementara manusia kan effort berusaha untuk melawan kan. Setan begitu. Oke, berhasil nih. Ketika berhasil berangkat ke masjid, di tengah ibadah juga diganggu sama setan gitu. Ya enggak? Ibadahnya diganggu, enggak fokus, mikirin macam-macam. Terus dia berusaha untuk menggagalkan. Jangan dikira bahwa seorang sedang beribadah itu enggak diganggu sama setan. Setan pengennya ibadahnya rusak. Ibadahnya enggak sempurna. Itu pengennya setan. Oke? Tapi begitu berhasil ibadah dia berhasil nih berjuang melawan setan, setan tetap tipu dia lagi. Emang hebat kamu gitu. Enggak ada yang kayak kamu. Tujuannya apa? Riya, sombong. Masih terus begitu jemaah. Dari berbagai macam sisi. Oleh sebab itu jemaah, kita sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kerawanannya luar biasa. Mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sungguhnya iblis dan bangsanya bisa melihat kalian sementara kalian nggak bisa melihat mereka. Mereka berusaha mengintai dan sebagainya. Terus berusaha. Pengennya apa? Pengennya pokoknya manusia ini gagal deh beribadah pada Allah, itu aja. Tapi manusia dikasih senjata, minta pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan tadi. Minta bantuan pada Allah. Karena kerawanannya luar biasa dan gak ada yang bisa memberikan perlindungan sempurna kecuali siapa? Allah. Itulah tauhid jemaah. Ya kan? Itu tauhid. Kebergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan pun kadang-kadang lewat tempat-tempat sepi, ya kan? Atau kadang-kadang lewat sampingnya kuburan gitu. Atau ada kerumunan pohon-pohon rimbun gitu, ya kan? Orang bertauhid yang mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minta perlindungan dari gangguan-gangguan setan. Ada sebagian orang permisinya, "Mbah, permisi Mbah, ini cucumu mau lewat." Lah, dia bilang cucunya setan gitu. Cucunya setan kan dia bilang. Ngaku dia. Coba. Ibu. Coba
Dia mengaku cucunya mau lewat gitu. Cucunya setan berarti kan? Diakui sama dia dah. Ajib tuh, Pak. Kan itu di mana tauhid? Loh, kok malah mintanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna minal jin fazaduhum rahaqa." Dalam surat Al-Jin, ada sebagian manusia minta perlindungan sebagian jin, maka jin-jin itu menyesatkannya, membuat takut. Awalnya jin itu takut sama manusia, tapi karena manusianya begitu, maka dikerjain gitu. Iya jemaah, ada gerakan gitu sedikit kabur gitu. Subhanallah jemaah. Mau lewat juga minta-mintanya sampai ngaku-ngaku cucunya, coba bayang itu. Karena ya Allah nggak habis pikir coba tuh. Udah gitu kok mau-maunya jadi cucunya setan gitu. Cucunya jin. Permisi supaya nggak diganggu. La haula wala quwata illa billah. Mana tauhid? Mana tauhid? Itu yang ngakunya muslim loh. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti kudu dilurusin yang kayak gini jamaah. Karena ibadah hanya kepada Allah, murnikan amalan hanya untuk Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Cukup. Ya udah, banyak waktu lewat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.